Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara yang terhormat, kami akan coba lagi membaca dan terus membaca yang kitab yang ada pada kami. Kitab ini kalau tidak kami baca dan tidak kami rekam di YouTube kan, mungkin banyak manusia yang tidak tahu. Banyak manusia yang tidak tahu dengan adanya kami rekam, dan semoga menjadi berkah dan manfaat terutama bagi diri kami dan juga bagi saudara-saudara yang berkenan mendengarnya, dan yang paling kami utamakan untuk anak-anak kami dan cucu-cucu kami di kemudian hari, karena kitab ini adalah tertulis dalam bahasa huruf Arab gundul. Nah, bagi mereka kan tidak bisa membacanya kalau tidak kami sendiri membacakannya. Semoga dengan adanya bacaan ini, semoga manfaat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena dunia ini adalah pemiliknya Allah sendiri. Pemilik dunia, pemilik akhirat, pemilik manusia yang ada di muka bumi ini, Allah sendiri. Nah, kepada siapa yang berkenan bersedia mendengarkannya, ya alhamdulillah, berarti Anda akan mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah. Ini untuk anak-anak kami di kemudian hari, mungkin sulit dia untuk menemui pelajaran-pelajaran ini kalau tidak menemui dalam pembacaan ini. Kami hanya mengharap redha Allah semata-mata, bukan nak menjadi orang tenar yang masuk, karena bumi dunia ini sangat kecil, tak ubahnya seperti sebelah sayap nyamuk kalau dibandingkan dengan akhirat. Alangkah ruginya manusia, ya, kalau tidak mengerti dan memahami tentang masalah ini. Masalah syirik ini, orang ini banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mengerti apa arti syirik. Syirik itu kan bahasa Arab, banyak yang tidak tahu. Syirik itu arti menduakan Allah, tidak menduakan Tuhan, atau menyekutukan Tuhan. Nah, menyekutukan Tuhan ini banyak yang tidak memahami, banyaknya yang tercebur ke bidang syirik ini. Syirik ini kan ada dua macam, ada syirik jali, ada syirik kopi. Nah, sekarang ini dunia syirik ini bertambah berkembang ya, karena tempatnya di dunia, syirik itu tempatnya di dunia. Nah, jadi dunia, kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah, tidak bisa kita mengetahui yang mana itu syirik, terutama syirik kopi, syirik yang halus. Syirik yang menduakan Tuhan ini tidak terasa. Nah, sebanyak yang wong sampai mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan menduakan Tuhan. Itu untuk wong yang menuntut. Kalau wong yang tidak menuntut, dia tidak tahu. Wong yang tidak belajar, dia tidak tahu. Pokoknya orang-orang yang telah mati dahulu itu tidak ada kabar beritanya lagi. Tapi sekarang ini siapapun juga tidak ada kabar berita, hanya dongeng-dongeng baik. Nah, itulah kematian yang akan dihadapi. Kita ini tidak bisa tidak hidup, pasti mati. Itulah yang satu-satunya. Pasti ditunggu, pasti ditemui, pasti akan dihadapi. Dari sekian banyak manusia yang menunggu dunia ini, bermacam-macam pikiran manusia, terserah itu urusan manusia, ya. Nah, kita nak melepaskan diri kita daripada syirik, daripada azab murka di akhirat.
Nah, mudah-mudahan Allah memberkati dengan pembacaan kami ini dan berguna bagi kami dan bagi saudara-saudara. Amin ya rabbal alamin. Kami mulai pembacaan ini dari soal dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wujuduka zambun la kiasa man lahu li ghairi. Wujuduka zambun la kiasa lahu li ghairi. Bermula wujudmu itu dosa, tiada boleh kias baginya bagi lainnya. Adapun amal orang mentahi itu yang lepas daripada halus syirik. Inilah yang dituntut adanya. Jadi amal orang mentahi itulah yang lepas daripada halus syirik. Inilah yang dituntut adanya. Soal, dan apa yang melepaskan kita daripada syirik? Apa yang melepaskan kita daripada syirik? Mana jalannya? Beri kami hukumnya. Jawab, adapun yang melepaskan daripada syirik itu keluar engkau daripada engkau. Yang melepaskan kita daripada syirik itu keluar engkau daripada engkau. Soal, dan mana yang dinamai jahil merakab? Mana yang dinamai jahil merakab? Beri patuanya akan daku. Jawab, adapun yang dinamai jahil merakab itu yaitu tiada membedakan antara mahdas dengan kodim. Jadi jahil merakab itu tiada membedakan antara mahdas dengan kodim. Inilah yang dinamai jahil merakab. Itulah yang dinamai jahil merakab. Pertama, jahil akan dirinya. Kedua, jahil akan Tuhannya. Tiadalah mencium bau makrifat. Jadi orang yang jahil merakab itu, orang itu tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Dan dia tidak mencium bau makrifat. Artinya tidak bisa membedakan antara mahdas dengan kodim. Tidak ngerti antara mahdas dengan kodim. Dan tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Itu orang itu tidak mencium bau makrifat. Tidak mencium bau makrifat. Soal, dan mana yang dinamai orang yang arif? Soal, dan mana yang dinamai orang arif? Orang yang arif. Jawab, adapun yang bernama orang arif itu yaitu mengenal dirinya. Orang yang arif itu orang mengenal dirinya dan mengenal akan Tuhannya dan mengenal akan segala sifatnya dan mengenal akan afalnya dan asma'nya dan mengenal zahir dan batin, baik dan jahat, dan bersamaan suka dan duka. Tiada suka sebab dipuji, tiada duka sebab dicela. Itu orang arif, ya. Itu orang arif. Soal,
dan mana awal asal kejadian anak Adam. Nah, awal asal kejadian anak Adam. Awal jawab, adapun awal asal kejadian anak Adam itu yaitu daripada anasir yang 4 perkara. Pertama tanah, kedua air, ketiga angin, dan keempat api. Nah, soal, adapun tanah itu jadi daripada apa, dan air itu jadi daripada apa, dan angin itu jadi daripada apa, dan api itu jadi daripada apa. Jawab, adapun tanah itu daripada air, dan air itu daripada angin, dan angin itu daripada api, dan api itu daripada rahasia daripada rahasia Muhammad. Soal, dan tanah itu tanah yang mana, dan air itu air yang mana, dan angin itu angin yang mana, dan api itu api yang mana. Jawab, adapun tanah itu badan Muhammad, adapun air itu cahaya nur Muhammad, ya. Adapun angin itu napas Muhammad, dan adapun api itu nur Muhammad. Soal, dan tanah itu jadi apa, dan air itu jadi apa, dan angin itu jadi apa, dan api itu jadi apa. Nah, jawabnya. Adapun tanah itu jadi daging. Nah, tanah itu jadi daging, dan air itu jadi tulang, dan angin itu jadi urat, dan api itu jadi darah. Nah, ya. Soal, aku tanya lagi, mana kejadian diri yang batin? Ya. Nah, jawab, adapun kejadian diri yang batin itu, yaitu kejadian daripada anasir yang 4 yang batin. Soal, apa anasir yang 4 yang batin? Soal, dan mana anasir yang 4 yang batin? Jawab, yaitu wujud, ilmu, nur, suhud. Dan arti wujud itu zatnya, dan arti ilmu itu sifatnya, dan arti nur itu asma'nya, dan arti suhud itu hafalnya. Soal, tanya lagi nih, soal. Zat itu jadi apa kepada kita? Dan sifat itu jadi apa kepada kita? Dan asma itu jadi apa kepada kita? Dan apal itu jadi apa kepada kita? Jawab. Adapun zat itu rahasia kepada kita. Zat itu rahasia kepada kita, dan sifat itu nyawa kepada kita, dan asma itu hati kepada kita, dan apal itu tubuh kepada kita. Nah, soal, dan berapa kejadian kita daripada ibu dan bapa dan bapak, dan kejadian daripada
Allah. Jawab. Adapun kejadian daripada ibu itu 4 perkara. Pertama lemak, kedua darah, ketiga rambut, dan keempat daging. Dan 4 daripada bapa, pertama kulit, kedua nasab, ketiga urat, dan keempat tulang. 4 tulang. Dan adapun kejadian daripada Allah 6 perkara. Pertama pendengar, kedua melihat, ketiga pencium, keempat perasa, kelima akal, dan keenam roh. Dan apabila dihantarkan Allah Ta'ala pendengar itu kepada kita, mendengarlah dengan pendengarnya. Dan apabila dihantarkan pelihat itu kepada pelihat itu, maka melihatlah dengan pelihatnya. Dan apabila dihantarkan pencium itu, menciumlah kita dengan penciumnya. Dan apabila dihantarkan perasa itu kepada kita, maka merasalah kita dengan perasanya. Dan apabila dihantarkan akal itu kepada kita, maka berakallah kita dengan akalnya. Dan apabila dihantarkan roh itu, maka hiduplah kita dengan dia. Akan tetapi, akan tetapi tiada diketahui akan kaifiatnya caranya atau dihantarkan itu. Cara dihantarkan itu kita tidak tahu. Tiada boleh dikata diberi Allah kepada kita. Tidak boleh nian, sekali-kalinya tidak boleh diberi Allah kepada kita. Karena mempaham beri itu boleh bercerai sifat itu dengan zat. Maka yaitu mustahil. Jadilah saudara-saudara yang terhormat. Semoga apa yang kami bacakan ini akan bermanfaat, ya terutama bagi diri kami sendiri dan juga bagi saudara-saudara yang berkenan. Dan kami utamakan kepada anak-anak dan cucu kami di kemudian hari, semoga dia dapat menemukan apa yang kami baca ini. Karena dia kemudian hari bertambah sulit untuk mendapatkan pelajaran yang makrifat yang sebenar-benarnya itu. Ini dengan bacaan ini kami tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberkahi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasyiful Asrar halaman 18 sampai halaman 19, halaman 17, 18, 19. Inilah yang kami baca. Semoga menjadi manfaat. Maaf saudara, karena kami bukan guru, bukan ustaz, bukan kiai. Hanya sekedar membaca. Sebagaimana perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. Insanu ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Wa baligh rasulul karim. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana. Alhamdulillah. Selesai dah. InsyaAllah kalau ada waktu ya kita sambung lagi. Kalau ada waktu, kalau diberi izin oleh Allah.